Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati Dewan Penguji, Dewan Penguji sedang tertutup disertasi Doktor Ilmu Manajemen. Dalam hal ini yang saya hormati promotor kami Bapak Profesor Dr. Hamdi Hadi DAE dan juga ko-promotor Ibu Dr. Nuzulul Hidayati. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan terkait dengan disertasi saya yang berjudul Determinan Return on Asset dan implikasinya terhadap return saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 sampai dengan 2018. Dalam bab 1 ini saya akan menguraikan tiga sudut pandang, yaitu sudut pandang fenomena gap, kemudian dari sudut pandang teori gap, dan dari sudut pandang riset gap. Dari sudut pandang fenomena gap, bahwa saya melakukan disertasi terhadap perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek dengan alasan karena perusahaan pertambangan ini pada tahun 2013, 15 dan 2012 terjadi perubahan penurunan harga saham pertambangan yang sangat menolok. Hal ini disebabkan karena ada beberapa hal. Yang pertama adalah melemahnya harga komoditas di pasar internasional, sehingga ini berpengaruh terhadap harga saham pertambangan. Kemudian jatuhnya beberapa saham pertambangan seperti subsektor saham pertambangan, yaitu antara lain adalah saham batubara, saham minyak, dan saham sebagainya. Kemudian perekonomian Indonesia juga dalam kondisi tidak stabil. Kemudian dari fenomena gap yang terjadi di tahun 2015 juga adanya pengaruh global maupun pengaruh lokal. Pengaruh global antara lain disebabkan adanya kebijakan Bank Sentral AS terhadap dolar Amerika. Dalam hal ini terjadi penaikan suku bunga sehingga akan menarik investor untuk menginvestasikan terhadap dolar Amerika. Kemudian tekanan perlambatan ekonomi global yang khususnya berasal dari Cina, di mana Cina merupakan salah satu negara konsumen yang paling besar dalam mengkonsumsi batu bara, sehingga karena Cina mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, ini akan mempengaruhi daya demand yang diminta oleh negara Cina terhadap negara-negara produsen pertambangan. Kemudian adanya pengaruh lokal. Ada pengaruh lokal ini diantaranya karena nilai rupiah mengalami penurunan atau terdepresiasi sebesar 10,9%. Kemudian penyebab turunnya tahun 2018 juga adanya karena masih adanya perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat. Kemudian juga masih terdepresiasinya rupiah, sehingga ini juga menjadi penyebab turunnya saham-saham pertambangan. Nah, itu dari segi fenomena gap yang saya amati. Kemudian dari segi teori gap juga ada juga yang menyebabkan terjadinya penurunan saham pertambangan. Teori gap ini kita tahu ada dua. Yang pertama adalah teori tentang hipotesis pasar efisien. Hipotesis pasar efisien ini sangat peka terhadap publikasi informasi. Manakala informasi ini tidak transparan, tidak bisa dipublikasikan secara meluas, maka ini juga akan mempengaruhi harga saham. Nah, inilah teori yang saya pakai di dalam melakukan riset disertasi ini. Yang kedua adalah teori asset pricing theory, di mana asset pricing theory sebagai teori alternatif dari teori capital asset pricing model. Capital asset pricing model ini merupakan teori yang didasari oleh satu faktor, sementara faktanya di lapangan itu tidak hanya disebabkan oleh satu faktor atau faktor market aja, tetapi ada beberapa faktor makro yang mempengaruhi tingkat return saham. Nah, ini yang nanti akan kita teliti. Kemudian dari segi riset gap. Riset gap adalah beberapa hasil penelitian para peneliti riset yang memiliki perbedaan dan persamaan. Di antaranya adalah ada yang mengatakan bahwa variabel dari bebas ini punya pengaruh terhadap return saham. Ada juga yang tidak berpengaruh. Nah, ini juga sangat bervariasinya, sehingga riset gap ini juga perlu saya tampilkan di dalam bab 1 ini. Kemudian di dalam bab 2 adalah bab yang terkait dengan teori yang saya bangun.
Jadi di dalam bab 2 ini saya membangun pertama adalah grand theory, kemudian yang kedua adalah applicable theory, dan yang ketiga adalah variabel yang teori yang terkait dengan variabel yang saya teliti. Nah, ini semua dibahas di dalam bab 2. Kemudian di dalam bab 3 terkait dengan kerangka pemikiran. Jadi hipotesa awal dari penelitian saya ini adalah ada 5 variabel bebas yang saya riset, yaitu pertama adalah variabel leverage atau debt to equity ratio, kemudian yang kedua adalah variabel likuiditas yang diproksikan oleh current ratio, kemudian variabel tadi adalah 2 variabel, adalah variabel mikro, kemudian ada variabel makro yaitu suku bunga Bank Indonesia atau suku bunga sertifikat Bank Indonesia, kemudian adanya perubahan kurs, dan variabel makro yang ketiga adalah adanya perubahan harga minyak. Nah, ini dihipotesakan apakah berpengaruh terhadap return saham sebagai variabel intervening, dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap variabel bebas yaitu return saham. Ini adalah kerangka pemikiran di mana kami atau saya mempunyai 13 hipotesa. Yang pertama adalah hipotesa yang pertama, apakah debt to equity ratio berpengaruh terhadap return saham, terhadap return on asset. Kemudian apakah current ratio berpengaruh terhadap return on asset, dan terdapat pengaruh SBI terhadap return asset, dan terdapat pengaruh perubahan kurs terhadap return asset, dan terdapat pengaruh perubahan harga minyak terhadap return asset. Kemudian hipotesa yang ke-6 adalah terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel bebas, DER, current ratio, SBI, perubahan kurs, dan harga minyak terhadap return on asset. Kemudian hipotesa yang ke-7 adalah terdapat pengaruh DER terhadap return saham. Hipotesa yang ke-8 adalah terdapat pengaruh current ratio terhadap return saham, terdapat pengaruh SBI terhadap return saham. Ke-11 terdapat perubahan kurs terdapat pengaruh return on asset terhadap return saham. Kemudian terdapat pengaruh perubahan kurs terhadap saham, dan terdapat pengaruh harga minyak terhadap return saham. Dan terakhir adalah hipotesanya adalah terdapat pengaruh secara bersama-sama debt to equity ratio, current ratio, return on asset, SBI, kurs, dan harga minyak terhadap return saham. Nah, kemudian dari bab 4 yaitu tentang metodologi penelitiannya, kami menggunakan data time series maupun data cross section. Jadi kami gabung menjadi data panel. Data time seriesnya adalah sebanyak 6 tahun, dari tahun 2013 sampai dengan 2018. Data cross sectionnya terhadap perusahaannya yang kami teliti dari hasil sampling, purposive sampling, maka didapatkan sekitar 11 perusahaan yang sebagai cross sectionnya yang kami teliti, sehingga semua yang kami teliti sebanyak 11 kali 7 adalah 11 kali 6 adalah 66 objek penelitiannya. Kemudian yang berikutnya, pendekatan kami menggunakan aplikasi software yang menggunakan FView software, yaitu FView versi 10, di mana kami mendekati 3 pendekatan. Yang pertama dengan melakukan Chow test untuk menentukan apakah kita akan memilih metode common effect atau Fick effect. Kemudian metode yang kedua adalah metode Lagrange multiplier test untuk memilih antara common effect dan random effect, dan yang ketiga adalah metode Hausman test untuk menentukan Fick effect atau random effect. Ini semua melalui program aplikasi namanya FView. Nanti dari hasil olahan FView ini tentu akan kita melihat pengujian secara parsial yaitu uji T maupun pengujian secara simultan yaitu uji F. Nanti akan kita uraikan di dalam bab 5. Kemudian dalam bab 5 ini saya membahas terkait dengan data umum dulu, baru data khusus hasil penelitian. Data umum yang kami bahas di sini adalah variabel yang pertama adalah return saham, di mana dalam return saham ini rata-rata pertumbuhannya selama tahun 2013 sampai 2015 terjadi fluktuasi, di mana pada tahun 2013 mengalami kerugian atau penurunan, katakanlah jadi minus
10%, 10,1%. Kemudian tahun 2014 naik menjadi 10,70%, 2015 naik menjadi 68%, dan 2016 mengalami kenaikan lagi, kemudian 2017 turun, dan 2018 naik. Jadi fluktuasi ini disebabkan seperti tadi sudah saya uraikan di dalam awal pendahuluan. Kemudian variabel yang kedua yang kami teliti adalah debt to equity ratio. Di sini juga mengalami fluktuasi. Jadi ada beberapa dari 11 perusahaan yang kami riset ini rata-rata per tahunnya sangat bervariatif, dengan maksimumnya adalah 3,88 dan minimumnya adalah 0,27. Kemudian yang ketiga adalah variable current ratio. Di sini juga mengalami fluktuasi. Kemudian juga return on asset, di sini mengalami fluktuasi juga. Dan kemudian variabel bebasnya adalah SBI, di mana SBI ini juga mengalami fluktuasi di antara periodenya. Jadi semuanya sangat bervariatif, terjadi perubahan termasuk dolar Amerika dan harga minyak. Nah, dari variabel data deskriptif yang kami riset di sini, ternyata rata-rata variabel ini juga sangat berbeda. Di antaranya antara lain adalah return on asset 10, kemudian DAS 10,80, kemudian current ratio 20,10, ROA adalah 7,5, kemudian SBI-nya 6,6%, dan kursnya adalah 7%. Hasil olahan kami melalui EPIUS ini didapatkan untuk model pertama adalah bahwa kami memilih metode Fick Effect. Dari 3 pengujian Chow test sama LM dan Hausman ini, kita memilih Fick Effect karena Fick Effect ini telah diuji secara 2 metode memiliki hasil yang sama. Kemudian dari bab 5 ini hasil pengujian ada 2 model, yaitu model pertama kita menguji variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu return on asset. Nanti di variabel kedua, model kedua kita akan menguji variabel bebas DER, SHARE, ROA, dan SBI, kemudian perubahan kurs maupun perubahan harga minyak terhadap return saham. Jadi model pertama ini dari hasil uji EPIUS, kami memilih metode Fick Effect karena dari hasil uji Chow test maupun dari hasil Hausman test dihasilkan model Fick Effect, sementara dari uji Lagrange multiplier hanya menghasilkan random epoch. Nah, ini model yang kami pilih, yaitu Fick Effect. Dari tabel 517 di sini kita lihat bahwa semua variabel bebas ini berpengaruh sangat signifikan. Artinya dia punya pengaruh baik secara berpengaruh secara langsung maupun berkebalikan. Seperti misalnya variabel DER. Di sini variabel DER secara probability dia berpengaruh terhadap return on asset, namun pengaruhnya adalah negatif, dalam arti jika terjadi kenaikan di dalam DER maka ROA-nya akan mengalami penurunan. Kemudian untuk variabel current ratio dia pengaruhnya adalah searah karena positif. Jadi artinya jika terjadi kenaikan current ratio katakanlah 1%, maka terjadi kenaikan DER sebesar 0,25%. Begitu juga untuk SBI. Di sini sangat signifikan pengaruhnya, tetapi berpengaruh secara positif, artinya berpengaruh secara linear. Kalau misalnya terjadi kenaikan SBI 1%, maka terjadi juga kenaikan di return on asset sebesar 1,7%. Untuk kurs juga sama, yaitu berpengaruh sangat signifikan dan pengaruhnya positif. Artinya jika kenaikan 1%, maka kurs juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,13%. Demikian dengan harga minyak, di sini juga berpengaruh secara positif. Jadi variabel bebas dari uji secara parsial itu berpengaruh sangat signifikan. Cuman khusus untuk variabel DER pengaruhnya adalah berkebalikan. Nah, hasil uji secara bersama-sama didapatkan juga bahwa semua variabel ini sangat berpengaruh terhadap return on asset. Terlihat dari R kuadratnya besarnya pengaruh itu sebesar 82,55%. Artinya 80% ini dipengaruhi oleh 5 variabel tadi. Sementara sisanya sebesar
18,8% itu dipengaruhi oleh faktor dari luar yang tidak kami teliti. Ini untuk yang simultan. Kemudian jadi kesimpulannya seperti ini. Kemudian untuk sensitivitas perusahaan terhadap variabel ROA. Di sini ada ada dua perusahaan yang sangat sensitif. Yang satu sensitifnya sangat besar, yaitu perusahaan tambang batubara Bukit Asam atau dengan tick marknya itu PTBA, di mana dia berpengaruh sebesar 0,057%. Sementara perusahaan yang sensitivitasnya berpengaruhnya sangat kecil adalah PT Ratu Prabu Energi Tbk dengan kode tick marknya adalah RT dengan nilai pengaruhnya adalah minus 0,098%. Nah, untuk model yang kedua yaitu dari 3 uji yang kami lakukan ternyata juga menghasilkan pilihan terhadap metode Fick effect. Karena dari hasil uji Chow test maupun dari hasil Hausman test itu didapatkan hasil Fick effect test, sehingga kita memilih Fick effect test untuk model kedua. Nah, berdasarkan hasil olahan FUS tadi, di sini ada dari 5 dari 6 variabel bebas yang di riset itu 5 merupakan variabel yang sangat berpengaruh, sementara 1 tidak berpengaruh, yaitu kursnya tidak berpengaruh. Di sini adalah yang pertama berpengaruh sangat signifikan adalah DER. Cuman nilai arahnya adalah kebalikan. Begitu juga dengan ROA. ROA di sini juga berpengaruh tapi nilainya kebalikan. Sementara untuk variabel makro yang tidak berpengaruh adalah kurs, sementara yang berpengaruh adalah SBI dan OP. Nah, secara bersama-sama tentunya ke-6 variabel ini sangat berpengaruh, sangat demikian. Dilihat dari R kuadratnya atau R square-nya yaitu sebesar 60%. Jadi pengaruh secara bersama-sama ini semua variabel ini sebesar 60%. Artinya ada sekitar 39,98% itu dipengaruhi oleh variabel di luar variabel yang kami teliti. Ini yang model 2. Nah, sementara untuk perusahaan yang sensitif terhadap model 2 ini adalah perusahaan yang sensitifnya sangat besar adalah PT El Nusa Tbk dengan tick marknya adalah ELSA pengaruhnya adalah sebesar 0,69%, dan yang paling kecil pengaruhnya adalah PT Ratu Prabu Energi Tbk atau dengan tick mark RT dengan nilai pengaruhnya adalah sebesar min 1,77%. Nah, dari hasil 2 model tadi, ini kesimpulannya adalah bahwa model 1 semua variabel bebas adalah sangat berpengaruh signifikan terhadap ROA, sementara variabel model 2 adalah tidak semua, hanya satu yang tidak berpengaruh, yaitu pengaruh nilai kurs saja yang tidak berpengaruh. Oke, kemudian kesimpulannya yang pertama adalah dari hasil uji hipotesa di bab 3 ternyata telah terbukti bahwa terdapat pengaruh yang sangat signifikan variabel leverage dalamnya diproksikan dengan DER terhadap return on asset. Ada artinya di sini adalah jika DER-nya meningkat maka ROA-nya akan menurun atau sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah untuk variabel likuiditas atau current ratio itu berpengaruh sangat signifikan dan positif. Dari ini juga telah sesuai dengan hipotesa kami yang awal bahwa ada pengaruh current ratio terhadap return on asset. Ini pengaruhnya juga sangat positif. Kemudian yang variabel ketiga adalah suku bunga SBI juga berpengaruh secara positif terhadap return on asset, dan ini telah sesuai dengan hipotesa saya yang ada di bab 3 bahwa terdapat pengaruh suku bunga sertifikat Bank Indonesia terhadap return saham. Kemudian untuk nilai tukar atau kurs juga, perubahan kurs juga ini juga berpengaruh secara positif dan signifikan, dan ini sesuai dengan hipotesa saya bahwa terdapat pengaruh antara sertifikat Bank Indonesia dengan nilai kurs dengan return on asset. Kemudian berikutnya adalah variabel harga minyak. Ini juga berpengaruh secara positif dan signifikan. Nah, ini sesuai dengan hipotesa yang nomor 5 yaitu terdapat pengaruh harga minyak terhadap return on asset. Kemudian yang keenam adalah seluruh variabel bebas atau semua variabel bebas ini secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap return on asset, dan ini sesuai dengan hipotesa saya di bab 3. Kemudian yang nomor 7 kesimpulannya juga sama, terdapat pengaruh yang signifikan dengan arah yang berlawanan terhadap
DER terhadap return asset, dan ini juga sangat sesuai dengan hipotesa saya yang ada di bab 3 juga, yaitu terhadap DER ada pengaruh terhadap return saham. Kemudian untuk current ratio juga sama, dia juga berpengaruh secara signifikan, dan ini sesuai dengan hipotesa saya yang ada di bab 3. Kemudian untuk variabel ROA juga berpengaruh sangat signifikan tapi berpengaruh negatif, dan ini sesuai dengan hipotesa saya. Kemudian yang berikutnya adalah terdapat suku bunga yang berpengaruh secara positif dan sehingga terhadap return saham. Ini juga sesuai dengan hipotesa saya yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh suku bunga terhadap return saham. Kemudian kurs juga sama, cuman ini kurs tidak sama. Artinya untuk kesimpulan ini bahwa kurs tidak berpengaruh terhadap return saham, dan ini tidak sesuai dengan hipotesa saya. Kemudian yang terakhir adalah terdapat pengaruh harga minyak terhadap return saham, dan ini sesuai dengan hipotesa saya. Kemudian yang terakhir adalah secara simultan terdapat variabel bebas yang berpengaruh terhadap return saham, dan ini sesuai dengan hipotesa saya. Itu kesimpulannya. Kemudian secara implikasi, secara penelitian, bahwa ini secara teori penelitian saya ini mendukung teori apa? Yang pertama adalah teori signaling, di mana para investor ini akan sangat berpengaruh terhadap informasi. Jadi kalau informasi itu baik, dia akan punya pengaruh yang positif. Demikian juga jika terjadi informasi yang diberikan oleh perusahaan itu negatif, dia akan berpengaruh tentunya ke negatif. Ini sesuai dengan teori signaling. Implikasi teori yang kedua adalah hasil penelitian saya juga sangat mendukung teori arbitrage pricing theory, di mana dalam arbitrage pricing theory bahwa ada variabel-variabel yang sangat berpengaruh terhadap return saham. Variabel ini tidak dipengaruhi oleh satu faktor saja, sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Dan ya baik, jadi kesimpulan secara implikasi teoris yang kedua, bahwa hasil riset saya mendukung teori arbitrage pricing theory, di mana dalam arbitrage pricing theory dikatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi return saham. Kalau di dalam capital asset pricing model, faktor itu hanya tunggal, yaitu market risk. Sementara di dalam APT sangat banyak, dan memang tidak disebutkan faktor apa saja, tapi banyak faktor makro. Nah, dari hasil riset saya ternyata faktor makro itu adalah suku bunga sertifikat Bank Indonesia, kemudian perubahan kurs, dan perubahan harga minyak. Kemudian hasil riset saya juga sangat mendukung teori hipotesis pasar efisien, di mana semakin efisien atau semakin katakanlah semakin transparan dari pihak pengelola perusahaan mempublikasikan informasi-informasi yang sifatnya keuangan non-keuangan kepada publik, maka tentu akan bereaksi masyarakat. Dalam hal ini adalah melalui pasar modal akan bereaksi. Jadi semakin efisien, maka semakin transparan dan bisa mencerminkan harga saham. Jadi ini sangat mendukung teori hipotesis pasar efisien. Kemudian implikasi yang berikutnya adalah implikasi terhadap manajerial. Jadi implikasi manajerial itu bisa ada dua. Yang pertama bagi perusahaan, dan yang kedua bagi investor. Implikasi manajerial bagi perusahaan, bahwa perusahaan memang harus melihat atau mengkaji variabel internal maupun variabel eksternal. Dan ini juga sangat berpengaruh terhadap harga sahamnya perusahaan itu tersebut. Jadi perusahaan harus benar-benar memperhatikan, misalnya katakanlah perusahaan harus memperhatikan nilai debt to equity ratio-nya, adalah besarnya hutang terhadap ekuitasnya. Jadi jangan sampai hutangnya melebihi ekuitas. Ini juga akan mempengaruhi harga saham nantinya. Kemudian juga dari segi likuiditas atau current ratio juga ini berpengaruh, karena semakin tinggi nilai current ratio-nya, artinya perusahaan punya kemampuan untuk melunasi utang jangka pendeknya. Kemudian bagi investor tentu hal ini akan menjadi masukan atau sebagai katakanlah informasi untuk melihat apakah saham-saham pertama ini sangat layak untuk dibeli atau tidak. Nih juga ini menjadi masukan buat investor untuk memperoleh informasi sebagai pertimbangan untuk membeli atau tidak atau menjual. Nah, ini implikasinya. Kemudian saran yang pertama adalah dari hasil riset saya ini mungkin faktor internalnya adalah perlu ditambah. Jadi kalau faktor internal yang saya teliti adalah faktor leverage maupun likuiditas, perlu mungkin ditambah faktor lain, misalnya faktor aktivitas misalnya. Kemudian juga
peran sentimen pasar dan pengaruh gerakan harga saham, maka penelitian selanjutnya dapat dimakan dengan menggunakan berbagai faktor sentimen pasar yang bersumber dari faktor fundamental, technical, chart pattern, rilis data ekonomi. Kemudian saran yang berikutnya adalah penelitian membandingkan dengan beberapa negara. Jadi bisa aja si peneliti berikutnya mengkaji antar beberapa negara supaya lebih melihat apakah secara global memang bisa diuji teori ini. Kemudian yang keempat, penelitian ini menggunakan periode waktu yang cukup panjang. Jadi semakin barangkali time seriesnya semakin panjang, maka hasilnya akan semakin akurat atau bahkan lebih mendekati kepada teori yang sudah ada sebelumnya. Keterbatasan penelitian. Jadi variabel yang independen yang kami riset adalah itu hanya variabel yang masih katakanlah cukup sedikit, dan ini perlu peneliti lanjut untuk memperluas variabel-variabel bebas supaya hasil yang dicapai juga menjadi lebih kompleks atau katakanlah lebih lengkap. Kemudian dalam teori klasik keuangan, sentimen investor tidak dianggap sebagai variabel penting untuk menjelaskan return saham, tetapi dalam banyak penelitian terbaru membuktikan bahwa artinya apa? Bahwa kita ada teori baru yang namanya behavioral finance. Jadi mungkin pendekatan perilaku keuangan ini juga perlu dimasukkan supaya penelitian ini lebih komprehensif hasilnya. Kemudian sampel penelitian, sebagaimana saya katakan bahwa berdasarkan pervasive sampling, bahwa saya meneliti 11 perusahaan dan barangkali ini perlu dikembangkan lagi terhadap sektor-sektor yang lain, misalnya sektor perdagangan atau sektor bahan kimia atau sektor konsumsi. Jadi akan lebih komprehensif hasilnya kalau dari cross section ini bisa diperluas itu. Kemudian perusahaan sektor utama menjadi sampel penelitian ini tidak dibedakan berdasarkan aset dimiliki, sehingga sebuah menjadi sampel penelitian dianggap sama kedudukannya. Kondisi ini kurang tepat karena pada kenyataannya aset yang dimiliki, ya jadi artinya barangkali ada pembedaan atau katakanlah kriteria purposing sampling yang melihat dari segi asetnya, karena perusahaan pertambangan ini memang membutuhkan modal yang sangat besar. Jadi perlu diklasifikasikan mungkin kelas asetnya yang cukup besar atau cukup menengah atau cukup kecil. Dan ini juga perlu menjadi pertimbangan di dalam penelitian berikutnya. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.